Konnichiwa minasang, balik lagi sama aku Alfian Ruiza. Di sini bungkei tanggal 21 bulan 10 2025. Nah, di sini ada beberapa bungkei yang aku akan jelaskan. Nah, bungkei yang pertama itu ada teokimas. Nah, teokimas ini artinya melakukan sesuatu terlebih dahulu atau dahulu. Nah, teokimas ini itu bisa dijadikan jishokei, menjadi teoku, lalu kata gaulnya itu toku. Nah, contohnya adalah taberu ini teo arate okimas. Sebelum makan, cuci tangan terlebih dahulu. Nah, terus ada lagi ini kan kalau yang teokimas yang biasa. Ada lagi yang menggunakan ajakan teokimasho. Kalau jishonya menjadi tooko. Terus kalau gaulnya itu toko, bentuk gaulnya itu toko. Nah, contohnya iku mae ni kabang o totte okimasyo. Nah, sebelum pergi ayo mengambil tas dahulu. Jadi kalau yang ini itu kayak ajakan, ukemikei, ini ajakan. Terus kalau yang ini itu teokimas yang biasa aja, bukan ajakan atau apa. Cuman artinya adalah terlebih dahulu. Nah, terus di sini juga ada bungkei tekimas. Tekimas itu artinya pergi kembali lagi, bisa juga mulai menjadi atau kegiatan dari luar. Terus datang dengan, ada 4 arti ya. Nah, contoh yang pertama yang pergi kembali lagi, tabako o kattekimas, beli rokok balik lagi. Jadi kan dia tuh misal lagi nongkrong, terus rokoknya habis. Nah, jadi dia pengen beli rokok. Nah, terus dia ngomong kayak gini, tabako o kattekimas, beli rokok lalu kembali lagi. Nah, mulai menjadi, contoh yang mulai menjadi yang kedua, senpuki ga koarete kimas, kipasnya mulai menjadi rusak. Jadi beda ya artinya. Terus juga kalau terus ada yang ketiga, kegiatan dari luar. Contohnya kono pangwa supaga katte kimashita, telah membeli roti ini di supermarket. Nah, ini tuh kayak misalnya kita lagi ditanya sama seseorang. Nah, terus misal orang itu nanya, beli roti itu di mana gitu. Nah, jadi bisa menggunakan ini, kono pangwa supade katte kimashita, menggunakan ini. Nah, terus contoh yang keempat yang datang dengan, koibito ga okashi o motte kimashita, pacar datang dengan membawa snack. Jadi dia tuh datang udah bawa snack gitu. Nah, jadi makanya teokimas. Nah, di sini juga ada ni ikimas. Ni ikimas itu pergi untuk, jadi partikel ninya itu artinya itu untuk. Nah, terus di sini ada bungpo te ikimas. Te ikimas itu pergi dengan, akan terus atau akan tetap, memulai atau berjalan. Di sini berjalannya itu bukan jalan kaki atau jalan-jalan gitu, bukan, tapi lebih ke berjalan untuk proses ya. Berjalannya itu untuk berproses. Biar lebih paham lagi, masuk ke contoh kalimatnya aja. Keiki o motte ikimas, pergi dengan membawa kue. Kalau ini yang artinya pergi dengan, keiki o motte ikimas, pergi dengan membawa kue.
Contoh yang kedua ada Kankokugo Benkyou shite okimasu. Akan terus belajar bahasa Korea. Nah, terus arti yang ketiga, Shiken ga hajimete ikimasu. Oh, ini bukan Benkyou shite okimasu ya. Salah. Benkyou shite ikimasu. Typo guys. Jadi harusnya itu Kankokugo o benkyou shite ikimasu. Akan terus belajar bahasa Korea. Terus yang contoh yang ketiga, Shiken ga hajimete ikimasu. Ujiannya akan mulai berjalan. Maksudnya tuh kayak akan mulai berproses gitu. Bakalan dimulai gitu loh. Nah, terus di sini juga ada persamaannya. Te ikimasu itu ada persamaannya adalah tsuzukemas, masnya dihilangkan. Artinya sama, akan terus atau akan tetap. Contohnya kita ngambil dari sini ya. Shiken ga hajimete tsuzukemas atau tsuzuke. Nah, tsuzukemas sendiri kan artinya melanjutkan. Sama saja, onaji desu. Ini sama ini onaji desu. Nah, terus di sini ada bungpo yoni narimas, menggunakan kata kerja jisho, artinya mulai menjadi. Terus kalau yoni narimas menggunakan bentuk kanoke jisho, mulai menjadi bisa. Nah, coba kita mulai ke contohnya aja biar paham perbedaannya di mana. Kanji ga kakeru yoni narimas, mulai menjadi ulang dari sini. Yang pertama, ryori o benkyou suru yoni narimasu, mulai menjadi belajar memasak. Mungkin tadinya enggak belajar memasak, kayak misal belajar main piano atau kayak belajar yang lain-lain. Nah, kalau sekarangnya mungkin mulai belajarnya memasak. Terus yang kedua, kanji ga kakeru yoni narimasu, mulai menjadi bisa menulis kanji. Tadinya tuh nggak bisa menulis kanji, mungkin cuma bisa nulis hiragana, katakana. Terus kalau sekarang sudah bisa mulai menulis kanji. Nah, biasanya bungpo ini digunakan untuk pertama kali menjadi bisa. Itu untuk pertama kali menjadi bisa itu menggunakan ini. Sedangkan kalau kebisaannya aja itu menggunakan kanoke saja cukup. Oke. Nah, di sini ada bungpo kuremas atau kudasaimasu, artinya itu memberi saya atau memberi untuk kandung, kayak keluarga kandung. Terus ada te kuremas, te kudasaimasu, mekan saya atau kandung keluarga gitu loh, keluarga dalam. Nah, memberi kepada saya itu syaratnya yang memberi itu bebas, siapa aja boleh. Tapi kalau memberi kepada kandung, kayak ke dalam keluarga, yang memberi itu wajib orang lain. Yang memberi itu wajib orang lain ya. Kalau saya yang memberikan itu nggak bisa menggunakan ini, harus dari orang lain yang memberikan. Nah, terus di sini itu ada rumusnya. Pelaku menggunakan wa atau ga, targetnya menggunakan ni, kata benda o, kure atau kudasai, kuremas atau kudasaimasu. Contohnya, kareshi wa hana o kuremashita, pacar telah memberikan saya bunga, telah memberi saya bunga. Oke, jadi aku typo sedikit. Terus contoh yang kedua, tomodachi wa obento o katte kuremashita, teman membelikan saya bekal. Nah, perlu hati-hati kalau kure atau kudasai itu beri saya. Jadi itu tuh kasar ya, perintah kasar, artinya tuh lelah gitu. Kalau kudasai itu kayak tolong. Te kure atau kudasai itu tolong, tapi kalau kurenya aja beri saya lah, berilah saya gitu. Kasar. Kayak misal okane o kure
beri saya uang. Kippu o kure, beri saya tiket. Nah, terus juga ada yarimas, agemas, shashi agemas artinya memberi. Terus ada te yarimas, aku typo guys. Te yarimas, te agemas, sama te sashi agemas, makan. Nah, ini tuh memberi kepada orang lain, atau saya yang memberi, atau sama-sama kandung itu memakainya yang ini. Nah, perbedaannya itu kalau yarimas itu untuk dari bawah, dari atasan ke bawahan, atau ke tumbuhan, ke hewan juga boleh. Kalau yang ini tuh yang agemas tuh yang setara atau yang di bawahnya. Terus kalau yang sashi agemas itu untuk ke atasan. Contohnya ada polanya juga. Pelaku menggunakan wa atau ga, target menggunakan ni, kata kerja menggunakan partikel o. Contoh, watashi wa ani-san ni zashi o agemashita. Saya telah memberi saudara Ani majalah. Terus contoh yang kedua, haha wa keki o sukute agemashita. Ibu telah membuatkan adik kue. Ini aku typo juga. Nah, terus ada juga moraimas atau itadakimasu. Itadakimasu itu untuk kayak menerima dari atasan gitu ya. Terus te moraimasu, te itadakimasu artinya dikan. Targetnya kalau ini dibalik ya. Kalau yang sebelumnya kan targetnya itu kan menggunakan ni. Kalau ini dibalik. Target menggunakan wa, terus penerimanya pelakunya itu menggunakan partikel ni atau kara artinya dari, terus kata bendanya o. Terus kalau menggunakan te moraimasu dan te itadakimasu, kata kerja bentuk ini tuh targetnya itu menggunakan wa atau partikel ga, pelaku ni artinya itu oleh. Oke. Contohnya, watashi wa tomodachi ni jisho o moraimashita. Saya telah menerima kamus dari teman. Nah, kalau yang menggunakan te moraimasu, te itadakimasu itu darinya itu menggunakan ni atau kara. Sedangkan kalau te moraimasu atau te itadakimasu itu menggunakan partikel ni yang artinya itu oleh. Watashi wa tomodachi ni jisho o moraimashita. Saya telah menerima kamus dari teman. Terus yang kedua, watashi wa buchou ni kankokugo o oshiete itadakimashita. Saya telah diajarkan bahasa Korea oleh kepala bagian. Jadi kalau yang menggunakan itadakimasu itu untuk ke atasan ya, biar lebih sopan. Nah, di sini juga ada bungkei lagi. Lagi itu ada 3 macam. Ada ato. Yang pertama kita bahas ato dulu. Ato satuan takaran, lama waktu, lagi, sisa atau tinggal. Contohnya, ato gofung, sisa 5 menit lagi. Terus yang kedua ada mata. Mata satuan takaran, lama waktu, lagi, tapi ini yang berulang. Contohnya mata ashita, besok lagi, mungkin karena setiap harinya belajar atau bekerja gitu, karena ini kan berulang. Yang ketiga, mau, sama aja, ininya satuan takaran, lama waktu, lagi, tapi kalau ini bebas. Contohnya mau ichido, sekali lagi. Mau kalau menggunakan kata kerja,
Kakak mau kalau menggunakan kata keterangan itu artinya sudah. Kata kerja keterangan artinya sudah. Mo nomimashita, sudah minum. Oke, minasang, segitu dulu bungkai hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye.